Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut untuk membahas tentang materi remote access. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, di sini tentunya untuk remote access sendiri itu adalah suatu metode yang digunakan untuk bisa melakukan remote ataupun mengakses suatu perangkat tetapi melalui perangkat lain. Misalkan di sini kita itu memiliki satu perangkat router ya di sini, kemudian kita itu bisa mengaksesnya melalui perangkat lain. Seperti contohnya kita akan akses melalui perangkat PC. Dan kita itu bisa melakukan remote ataupun bisa mengontrol perangkat tersebut menggunakan metode remote access, yaitu ada telnet dan juga SSH. Di sini untuk perantara di environment Cisco kita bisa hubungkan dengan kabel yang memiliki warna biru seperti ini ataupun kabel konsol, kemudian kita hubungkan dari router itu menggunakan port konsol, kemudian kita arahkan ke PC-nya menggunakan RS232. Nah, setelah itu di sini kita itu bisa buka untuk routernya terlebih dahulu dan kita akan melakukan konfigurasi telnet di dalam routernya supaya nanti itu bisa kita lakukan remote access. Kita bisa enable dulu, kemudian config terminal, dan di sini kita perlu membuat yang namanya itu secret, atau kan kita harus mengaktifkan yang namanya enable secret itu dengan cara enable kemudian secret, dan kita bisa masukkan enable secret yang akan kita buat. Misalkan di sini saya akan buat enable secretnya adalah Pratama, kemudian kita enter. Setelah kita sudah membuat enable secret pertamanya, kemudian kita bisa cek untuk melakukan command line vt 0, kemudian kita kasih tanda-tanya di belakangnya. Nah, untuk command line ini itu digunakan untuk mengatur ataupun untuk mengecek berapa device yang bisa terhubung nantinya secara bersamaan untuk dari konfigurasi telnetnya. Di sini jika kita cek dengan line VTY 0 kemudian tanda-tanya, itu ada keterangan 1 sampai 15 yang dimana ini adalah keterangan yang bisa kita gunakan bahwa berapa sih ataupun berapa saja perangkat yang akan terhubung secara bersamaan. Kemudian setelah itu kita mungkin akan mengatur untuk perangkat yang bisa terhubung secara bersamaan itu adalah 3 perangkat, maka kita tuliskan 2 di sini. Kenapa 2? Karena 0 itu sudah termasuk perangkat. Jadi misalkan kita memiliki 3 perangkat, maka kita bisa tuliskan 0, kemudian 1 dan 2 ya. Kita tuliskan 0 sampai 2 di sini. Kita bisa end. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan command pass admin. Setelah itu kita bisa cek dengan login. Nah, setelah kita login, kita masukkan transport input terminal seperti ini, input T. Nah, kemudian setelah kita melakukan konfigurasi untuk telnet di dalam perangkat routernya, kita bisa beralih ke salah satu PC. Misal kita akan akses melalui PC yang berada di VLAN 10, bebas sebenarnya dari PC berapapun. Kita coba untuk akses, itu kita pergi ke bagian telnet ataupun SSH. Untuk connection type-nya kita itu bisa ganti ke telnet, kemudian kita masukkan IP gateway dari routernya, yaitu untuk yang VLAN 10 adalah 10.10.10.1. Kemudian kita connect di sini. Nah, di sini untuk passwordnya itu adalah password yang kita setting sebelumnya. Jika kalian ingat, saya sebelum itu masukkan command password ataupun pass admin, maka di sini saya akan masukkan password yaitu adalah admin, kemudian kita enter. Nah, setelah kita berada di router seperti ini, itu menandakan bahwa percobaan untuk mengakses dari routernya melalui remote access itu sudah berhasil. Dan kita bisa cek dengan command enable, kemudian di sini kita dimintai passwordnya itu masih sama, yaitu adalah di sini untuk enable passwordnya itu sepertinya adalah Pratama ya, Pratama. Nah, benar. Dan seperti yang saya lakukan sebelumnya itu pada pertama itu di bagian router saya itu membuat yang namanya enable password ataupun enable secret. Nah, enable secret itu nantinya akan dimasukkan di sini sebagai enable password seperti itu. Jadi untuk user access verification kita masukkan yang password admin, kemudian untuk enable password kita itu masukkan yang enable secret pertama yang tadi saya buat. Kemudian kita bisa coba dengan config terminal. Nah, dan sini juga sudah berhasil. Maka untuk remote accessnya itu sudah selesai kita lakukan. Kemudian di sini kita akan lanjutkan untuk melakukan konfigurasi username untuk admin dan juga passwordnya pada bagian router. Di sini untuk konfigurasi username-nya kita bisa masuk ke router, kemudian kita bisa masukkan komen yaitu adalah username admin. Kita bebas diberi nama apapun. Sebagai contoh di sini saya akan berikan misalkan admin 1. Kemudian kita juga masukkan password. Kita bisa cek pada PC-nya dengan connection type telnet masih sama, kemudian kita masukkan untuk IP gateway-nya. Dan jika kita connect di sini, maka kita akan dimintai untuk memasukkan username yang terlebih dahulu sebelum memasukkan password.
Jika kalian ingat, jika sebelum kita menggunakan username dan juga passwordnya, kita tuh jika ingin meremote kita hanya perlu memasukkan password secara langsung. Tetapi di sini kita dimintai untuk memasukkan username-nya. Kita misalkan di sini masuk dengan username admin 1, baru kita dimintai passwordnya, yaitu sama admin 1 juga. Dan di sini sudah bisa. Jika kita enable, maka enable itu masih sama yaitu dengan enable secret yang kita buat sebelumnya. Dan kita bisa masuk ke config terminal. Dan jika seperti ini itu sudah bisa untuk melakukan remote. Oke, selanjutnya kita sudah selesai untuk membahas dari remote access telnet. Kita akan lanjutkan konfigurasi untuk SSH. Pertama-tama pada router kita perlu untuk mengganti hostname-nya terlebih dahulu, yaitu dengan komen host. Kemudian kita bisa masukkan untuk hostname-nya. Maka di sini saya akan beri nama router saja seperti ini, RTR. Kemudian kita enter. Setelah itu kita juga perlu untuk membuat yang namanya itu IP domain. Kita bisa buat IP domain. Misalkan di sini saya akan buat pratama.com. Kita perlu membuat yang namanya IP domain terlebih dahulu, yaitu dengan komen IP domain name. Misalkan saya buat yaitu adalah pratama.com, kemudian kita enter. IP domain name pratama.com. Kemudian setelah itu kita bisa buat yang namanya key ataupun kunci untuk masuk ke SSH-nya nanti. Itu dengan komen crypto key generate RSA. Nah, dan di sini kita itu diminta untuk memasukkan berapa jumlah ataupun berapa jumlah bit yang akan kita perlukan. Di sini untuk jumlah bitnya saya akan masukkan 1024 saja. Kita bisa tuliskan 1024, kemudian kita enter. Setelah muncul keterangan oke seperti ini, kita lanjutkan lagi dengan command line VTY 0 sampai 2. Kita enter lagi. Dan di sini sudah dimunculkan output untuk SSH has been enabled, yang artinya adalah SSH yang kita konfigurasi itu sudah berhasil dibuat. Dan kita perlu juga untuk memasukkan yang namanya itu adalah transport input SSH, yang dimana tadi jika pertama kita tahu adalah transport input T yang itu adalah tandanya telnet, sedangkan transport input S itu adalah SSH. Kita bisa enter. Kemudian kita cek lagi pada bagian PC, dan kali ini kita akan masuk ke dalam menu SSH-nya. Pada bagian desktop, di sini untuk connection type adalah SSH, kemudian untuk hostname or IP address-nya itu kita bisa masukkan. Untuk username-nya kita bisa masukkan saja admin. Untuk username-nya sesuai yang kita buat sebelumnya itu adalah admin 1, kemudian untuk hostname kita juga masih sama, yaitu dengan gateway dari IP routernya. Kita bisa connect. Dan di sini kita dimintai password, kita bisa masukkan adalah admin 1. Dan di sini sudah bisa terlihat kita enable itu kita masukkan enable secretnya, kemudian kita config terminal, dan sudah berhasil untuk masuk ataupun untuk meremote routernya melalui konfigurasi SSH. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan untuk melakukan konfigurasi SSH pada perangkat switch. Sebelumnya kita perlu untuk melakukan konfigurasi untuk IP address dari switch-nya terlebih dahulu. Itu pada switch 1 kita akan melakukan konfigurasi di sini. Pada bagian menu CLI kita bisa nyalakan dulu dengan enable, kemudian config terminal. Dan kita bisa masuk ke dalam interface VLAN 10. Dan kita enter. Setelah kita berada pada interface VLAN 10, kita bisa masukkan IP-nya, yaitu adalah IP address 10.10.10. Dan untuk switch, karena nantinya misalkan kita akan menggunakan banyak PC, untuk sebagai gampangnya saja kita masukkan IP untuk switch-nya itu adalah IP paling terakhir ataupun IP yang paling besar adalah 91.91. Nah, seperti ini saja. Kemudian kita juga masukkan untuk subnet mask-nya, kemudian kita enter lagi. Kemudian untuk default root kita juga masukkan, yaitu adalah 10.10.10.1, yaitu adalah IP gateway dari router. Nah, setelah kita masukkan IP-nya untuk switch, kita bisa cek dengan komen do show IP interface brief. Kita bisa enter ataupun bisa spasi, dan di sini bisa kita lihat bahwa untuk VLAN 10 itu memiliki IP 10.10.10.91. Dan jika IP-nya sudah berhasil kita masukkan, kemudian selanjutnya kita akan coba untuk mengkonfigurasi SSH pada switch-nya juga. Kita bisa ganti dulu untuk hostname-nya, yaitu menjadi misalkan switch 1 saja, kita buatkan sendiri host, kemudian switch 1, ataupun biar gampang kita tuliskan saja SW1 seperti ini. Nah, host SW1, nah sudah. Kemudian kita juga masukkan IP domain pratama.com, IP domain name pratama.com. Kemudian kita buat untuk RSA-nya, yaitu dengan command crypto key generate RSA. Kita bisa masukkan 1024, kita enter lagi.
Kemudian setelah itu kita bisa buat username-nya, yaitu username adalah admin2, karena tadi admin 1 dimiliki oleh router, maka untuk switch kita masukkan admin2, kemudian passwordnya juga sama adalah admin2. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan command line vty 0 sampai 2. Kemudian kita masukkan transport inputnya, transport input SSH. Kemudian kita gunakan login protokol. Maaf, salah, di sini komennya adalah login lokal, bukan login protokol. Nah, seperti ini. Dan terakhir kita cek lagi pada bagian PC. Kita bisa menu SSH, kemudian hostname-nya. Untuk hostname-nya di sini kita gunakan IP dari switch yang kita konfigurasi tadi, yaitu adalah 10.10.10.91. Kemudian untuk username-nya kita gunakan admin2. Kita connect. Nah, kita masukkan passwordnya, yaitu adalah admin2. Kemudian kita enable. Dan di sini untuk enable-nya itu belum memiliki settingan, jadi belum ada passwordnya. Jadi mungkin sepertinya kita harus membuat terlebih dahulu pada bagian switch-nya, yaitu kita bisa ekstrak terlebih dahulu enable secret Pratama. Nah, kemudian kita bisa coba untuk akses ulang, kita ulangi saja prosesnya. Kita yes, kemudian pada bagian ini tipenya adalah SSH, kemudian IP-nya 10.10.10.91. Username-nya adalah admin2, kita connect. Kita masukkan passwordnya adalah admin2. Kemudian di sini enable, dan di sini enable-nya kita masukkan. Nah, sudah. Wah, salah. Oh, enable-nya salah password. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah bisa masuk ke dalam switch melalui remote access dengan SSH melalui salah satu PC yang kita konfigurasi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pada kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Saya Dimas Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.